teman-teman pecinta fotografi, bertemu lagi bersama saya Endang Sesiorina dalam acara Habar Fotografi. Teman-teman, yang mana kemarin tertinggal mungkin ya tentang acara episode-episode sebelumnya, jangan takut. Semua ada, bisa teman-teman simak kembali di dalam channel YouTube Banjar TV. Teman-teman, sebagai info juga, apabila teman-teman membutuhkan seorang narasumber yang berkisar tentang fotografi, bisa menghubungi saya melalui Instagram saya maupun nomor WhatsApp saya. Oke. Nah, hari ini kita kembali membicarakan tentang fotografi tentunya. Terus apa nih yang kita fokuskan? Hari ini kita fokuskan tentang fotografi makro. Mungkin yang namanya fotografi makro itu teman-teman sudah tahu pasti gitu kan? Apa itu fotografi makro? Fotografi makro itu adalah memfoto subjek yang kecil, benda-benda kecil, sehingga bisa dilihat dengan kasat mata. Nah, bagaimana cara memoto fotografi makro itu? Bagaimana caranya? Ada teknik-tekniknya tentu saja, dan untuk kamera DSLR sendiri pun menggunakan lensa yang khusus. Nah, mari kita simak sama-sama bagaimana tekniknya ya. Teman-teman, fotografi makro itu merupakan salah satu dari genre fotografi juga. Seperti kita tahu ya, fotografi itu memiliki banyak sekali genrenya atau alirannya. Karena tergantung dari selera kita. Kita lebih menyukai aliran yang mana? Apakah aliran landscape, pemandangan, aliran portrait, ya kan? Terus mungkin memoto wedding. Nah, kali ini yang saya akan bicarakan, saya sharing itu adalah fotografi makro. Jadi, fotografi makro itu biasanya nih ya, hal yang menantang bagi fotografer untuk memoto benda-benda kecil. Kok bisa sih benda-benda kecil itu menjadi bisa terlihat di kasat mata, ditangkap dengan lensa, terus menghasilkan foto yang sedetail mungkin kelihatan. Pasti teman-teman pernah nih melihat hasil foto kupu-kupu ya, terus juga foto semut, terus foto benda-benda kecil lainnya seperti jamur, atau mungkin bahkan seafood yang kecil-kecil, seafood ya. Nah, terus itu tidak sembarangan kita untuk memfoto begitu saja. Ada teknik tertentu yang kita pakai. Terutama nih, yang harus kita perhatikan itu adalah jenis kamera kita apa, terus kita menggunakan lensanya apa. Di dalam fotografi itu, lensa untuk memfoto benda-benda kecil untuk makro adalah biasanya ukurannya itu 100 mili gitu ya, 100 mili. Lalu sebenarnya di lensa 60 mili itu ada juga, tetapi harus ada tulisan makro. Nah, jadi kalau di dalam lensa kita itu menggunakan kalimat ada tulisan makronya, artinya dia bisa memfoto untuk detail gitu ya. Nah, yang paling sering digunakan seorang fotografer untuk memoto makro itu adalah lensa dengan ukuran 100 mili. Nah, karena di 100 mili ini memang dia mempunyai fitur makro dan dia akan menghasilkan foto yang sangat indah sekali. Jadi 100 mili dengan 2,8, aperturnya 2,8 biasanya. Nah, teman-teman, saya di sini menggunakan lensa 100 mili ya. Dan juga ini ada adalah kamera mirrorless yang kecil gitu ya jenisnya. Nah, ini biasanya yang sering saya gunakan kalau memoto
makro. Tapi jangan salah ya, bahwa bukan berarti lensa makro ini tidak bisa digunakan untuk memfoto-foto barang benda atau subjek lainnya, bukan berarti begitu. Bisa digunakan untuk yang lainnya, mungkin memoto potret gitu ya, atau memoto benda-benda yang mungkin dari jarak jauh masih bisa kok. Hanya saja kalau kita menggunakan untuk memoto benda kecil, lensa 100 mm makro ini sangatlah tepat. Lensa 100 mm makro ini sangatlah tepat ya. Kalau teman-teman bertanya tentang range harganya, memang lumayan sih harganya ya, mungkin sekitar 3, kalau yang second nih ada yang 3 gitu ya, sampai 9 atau 10 juta harganya, tergantung dari merek loh ya. Jadi teman-teman, nanti kita akan praktekkan bagaimana caranya dan hasilnya sebuah foto menggunakan kamera dan lensa 100 mm ini. Teman-teman, hari ini kita punya satu objek nih yang bagus untuk difoto sama-sama teman-teman Aura Borneo ya. Nah, ini adalah kodok hijau. Jadi kita foto sama-sama. Hari ini teman-teman juga menggunakan lensa 100 mm. Teman-teman, tadi sudah kita saksikan bersama-sama ya bagaimana kesibukan kita memfoto makro. Nah, buat teman-teman yang lain yang memang suka dengan fotografi makro, boleh bergabung bersama kami nanti ya, kita punya grupnya. Terus kalau misalnya perlu informasi lebih jauh lagi tentang bagaimana fotografi makro, jangan takut untuk menghubungi kami. Teman-teman, jangan lupa ya, yang namanya mau memfoto itu, kita yang paling utama adalah pencahayaan. Itu adalah paling utama sekali ya. Dan yang berikutnya juga tidak kalah penting adalah shaking, getaran ya. Jadi kalau misalnya kita memfoto, utamakan sekali kita harus kuat dulu tangan kita ini, jangan sampai bergetar. Kalau kita menggunakan speed yang rendah, tentu saja bisa dibantu dengan tripod ya. Tapi kalau misalnya kita masih kuat mungkin dengan speednya masih tinggi, nggak masalah ya, mungkin speednya sekitar jadi teknik memoto makro ini banyak ya. Ada yang kita menggunakan karena pencahayaan sudah bagus, kita bisa menggunakan speed yang lumayan, mungkin di atas 100 masih bisa kita gunakan. Tapi kalau pencahayaan kurang, mau nggak mau kita akhirnya menggunakan speed yang rendah ya. Itu gunanya akhirnya kita memakai tripod. Nah teman-teman, ingat ya, pencahayaan itu sangat penting sekali. Jadi kalau kita memoto, harus ingat waktunya kapan. Yang pertama harus di pagi hari, karena binatang-binatang itu tidak akan liar kalau pagi hari. Nah, dan dengan pencahayaan yang pas, kita tidak perlu lagi mencari cahaya tambahan untuk memoto makro itu. Kalau kita memotonya secara natural. Tapi kalau kita memfotonya secara di setting gitu ya, di konsep. Nah, mungkin nanti pencahayaannya kurang. Nah, di situ kita harus memakai cahaya buatan. Ada beberapa ini cahaya-cahaya buatan yang biasanya disediakan untuk memoto makro. Nah, kalau kita sudah dipakai cahaya natural, tidak perlu pusing lagi tentang cahaya. Jadi ingat teman-teman ya, waktu juga menentukan bagaimana pencahayaannya.
Oke. Baik teman-teman, cukup sekian pertemuan kita pada episode kali ini. Sampai bertemu di episode berikutnya dalam Habar Fotografi. Salam.